Di balik sebatang bambu, tersimpan perjalanan panjang menuju nada yang utuh. Bukan hanya tentang suara, angklung adalah lambang kesabaran, ketekunan, dan kebersamaan. Suatu harmoni yang dulunya akrab di telinga, kini mulai meredup. Tapi suara itu belum mati. Ia hanya menunggu untuk didengar kembali, untuk dihidupkan sebagai simfoni yang nyaris hilang. Proses pembuatan angklung ya, dari mulai penebangan ya, itu nggak boleh dari jam 9 ke bawah dan nggak boleh lewat dari jam 3 ya. Proses pembuatan angklung tuh awalnya penebangan bambu hitam tuh disisain 3 ruas ya, dari bawah nanti ditebang, dipotong, nanti didiamkan 1-2 minggu. Di balik sunyutan bambu, tumbuh batang-batang yang diam, namun menyimpan irama. Tak sembarang usia, tak sembarang waktu. Dipilih, ditebang dengan ketentuan yang diwariskan waktu. Ia dibiarkan menuap perlahan, kering oleh angin. Digurat waktu, disentuh api. Dalam diamnya, bambu bersiap menjadi nada yang belum dikenal. Ini namanya bakalan. Ini udah bakalan. Nanti bikin suara angklung. Nah, udah di situ, ini nanti di pengeringan itu namanya diunun ya, diunun atau diasap. Bikin angklung atau suara angklung itu pertama ya, secara ini tantangannya pegang pisau ya, pegang pisau, terus cari bahan bambu untuk tabung suaranya yang bagus, yang tegar, nggak keropos. Terus tantangannya tuh di mana bambunya masih basah. Itu sulit untuk bikin suaranya. Nanti kalau misalkan udah diraut seperti ini, suaranya langsung besar ya atau rendah ya. Biasanya kalau untuk pembuatan angklung tuh mesti bambu yang kering bener gitu. Dan tantangannya juga kalau misalkan tantangan tuh bambu di musim hujan atau basah, itu bisa menjadi kendala dan tantangan buat pengrajin angklung. Angklung buat saya sendiri ini tuh unik ya. Maknanya tuh untuk menggambarkan ini sifatnya kerjasama atau gotong royong ya. Di sini juga ada filosofinya juga. Di sini ada tabung besar, ada tabung kecil. Ini ada orang kaya, di sini ada orang miskin gitu. Ini ada orang besar, ada orang kecil. Nah, di sini orang kaya nggak boleh adigung atau sombong ya. Kalau di sini orang miskin juga nggak boleh putus asa gitu ya. Nah, di sini kerja bareng-bareng gotong royong dan bisa menghasilkan kerjasama yang baik dan menghasilkan nada yang harmonis gitu. Seperti ini ya. Itu nadanya yang harmonis ya. Jadi gitu. Masih ada mereka yang percaya bahwa harmoni bisa dihidupkan kembali. Bukan sekedar menjaga bentuk fisik, tapi merawat makna, menyentuh jiwa, mengajarkan ulang pada generasi yang nyaris lupa. Sebab angklung bukan hanya alat musik, tapi filosofi tentang kebersamaan yang perlu ditanamkan sejak dini, agar simfoni itu tak benar-benar hilang. Filosofi dari angklung itu kan mencakup kebersamaan ya, menciptakan nilai-nilai kebersamaan, harmoni, dan kerjasama dalam menghasilkan musik yang indah. Elektronik ini kan sudah merambah ke tingkat anak-anak ya. Jadi untuk memperkenalkan harus dengan gebrakan-gebrakan dari tingkat yang terendah, dari regenerasi yang paling kecil, anak-anak SD, harus dibombastik dengan sisi-sisi budaya seperti ini. Di era digital yang merambah hingga anak-anak, memperkenalkan angklung bukanlah hal mudah. Dibutuhkan gebrakan dari akar, dari generasi terkecil yang harus dikenalkan dengan budaya ini. Kadang dengan tekanan, bahkan pemaksaan. Karena tanpa itu, warisan ini sulit berakar. Musik angklung ini juga kan bisa merambah untuk tidak juga lagu-lagu daerah, bisa lagu-lagu internasional juga. Semuanya bisa di-mix untuk menjadi modern. Sekali lagi sambil ini. Penciptaan kebersamaan atau harmonisasi tadi
perlu pemahaman, perlu yang oke lah, yang tinggi lah. Dengan pelatihan dengan nada-nada angklung itu kan juga akan terbawa. Kita memperkenalkan bahwa kita punya budaya ini ratusan bahkan ribuan ya. Mungkin ribuan karena yang belum terjamah ataupun terdeteksi oleh Google itu juga masih banyak. Pesan saya sih untuk generasi ini lebih kembali mencintai kebudayaannya sendiri. Karena di negara lain ini malah kita sangat dihormati dengan budayanya. Gak tahu kalau misalkan sebilah bambu tuh bisa menghasilkan suara yang segitu bagusnya, apalagi ada tangga nadanya sendiri, kayak kok bisa gitu. Dan ternyata tadi pas dimainin orang awam pun kedengarannya masih enak, jadi kayak lebih ke amaze sih mungkin perasaannya. Ternyata memang dari almarhumah Pak Ujonya sendiri itu memang katanya punya anak banyak biar bisa main angklung bareng-bareng, karena kalau rame-rame itu memang lebih bagus suaranya kayak gitu. Jangan sampai ditinggalkan sih, apalagi kan sudah diakui oleh dunia juga. Gimana kita sebagai mahasiswa, sebagai orang yang lebih muda, generasi muda, supaya bisa melestarikan punya budaya kita kayak gitu. Angklung diselam dengan makna dan nilai-nilai yang dalam, sebuah warisan budaya yang harus dijaga. Namun, warisan itu baru bernafas dan bergetar ketika tangan-tangan pemain angklung menyatu dalam harmoni. Mereka bukan hanya memainkan alat, tapi menghidupkan jiwa tradisi lewat getaran nada yang saling melengkapi. Dalam era digital dan teknologi, para pemain ini menjadi jembatan, menjaga suara angklung tetap lestari, memadukan kearifan lama dengan sentuhan zaman, mengembalikan simfoni yang sempat hilang ke panggung kehidupan. Sebetulnya main angklung itu filosofinya lebih ke kebersamaannya, itulah kerjasama, gotong royongnya gitu. Karena sebetulnya main angklung itu nggak bisa main sendiri ya Kang. Meskipun di era sekarang itu udah ada angklung yang untuk solo nih. Pada dasarnya main angklung memang harus bersama gitu. Jadi nggak bisa satu orang, bahkan bisa sampai 50 orang gitu Kang. Filosofinya sih lebih ke nilai-nilai kebersamaannya gitu. Dalam permainan angklung, setiap nada dipegang oleh tangan yang berbeda. Dari do, re, hingga si, tersebar di antara para pemain. Menyatukan suara-suara itu agar tercipta harmoni yang indah dan menyatu adalah tantangan yang menguji kesabaran dan kebersamaan. Di dalam seni pertunjukan kita kan ada player dan mungkin ada penonton gitu ya. Dari sisi playernya kita ingin menyampaikan apa sih yang kita mainkan gitu kan ya. Terus pengen juga diapresiasi gitu ya sama apresiatornya. Nah, bagi saya sih main angklung itu yang pertama pelestariannya itu mah sangat penting gitu ya kayaknya. Karena kalau nggak dilestarikan, angklung juga punah meskipun ada perubahan zaman. Mudah-mudahan semoga anak-anak muda juga terus tertarik sama angklung gitu ya, bisa mengembangkannya terus gitu. Nggak cuman di angklung-angklung yang buhun aja gitu ya. Harapannya ya tetap keep the old one, create the new one. Sesuai sama tujuan sama angklung Ujo kan itu ya, tetap melestarikan yang lama tapi ada pembaruannya lagi gitu. Dengan berkolaborasi juga bisa menjadi salah satu media untuk melestarikan kesenian ini gitu Kang. Di balik getarannya, ada nafas masa lalu yang masih bernyanyi. Angklung bukan sekedar bunyi, ia adalah jiwa. Berakar dalam tanah, menjulang lewat nada. Suaranya lahir dari kebersamaan, tak bisa berdiri sendiri. Dulu, simfoninya sempat menghilang, tenggelam dalam riuh zaman. Kini, bukan hanya bergema kembali, ia menyala sebagai denyut kehidupan yang segar. Simfoni itu bangkit, tak sekedar hadir sebagai warisan, tapi tumbuh sebagai suara zaman baru. Dalam tiap getarnya, kita tak hanya mengenang, kita kembali merasakannya hidup dalam diri.